Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala Abu Hurairah, law kana bil masjid mi'atu alfin aw yazidun thumma tanaffasa rajulun min ahli an-nar lamatu. Wa qad qala ba'dul ulama fi qawlihi talfahu wujuhahumun nar innaha lafahatuhum lafhatan wahidah fama abqat lahman ala azmin illa alqathu 'inda a'qabihim. Summa nuzuru ba'da hadha fi natnis sadid alladhi yasilu min abdanihim hatta yaghraquna fih wa huwa al-ghasaq. Qala Abu Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna dalwan min ghasaqi jahannam ulqiya fil ardi dunya la antana ahlul ard fa hadza sharabuhum idza istaghathu min al-'atash fayusqa ahaduhum min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyitin wa yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Thumma nunzur ila ta'amihim wa huwa az-zakum kama qala Allah ta'ala thumma innakum ayyuhad dalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Wa qala ta'ala innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Wa qala ta'ala tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Wa qala ta'ala inna ladaina ankalau wa jahima wa man dzaqusu 'adzaban alima ila akhir. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'a bi ulumihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jikalau di dalam masjid ada 100.000 orang atau lebih, kemudian seseorang dari penghuni neraka bernapas, niscaya mereka yang ada di masjid itu meninggal dunia. Matian artinya dalam suatu ruangan, dalam suatu majlis atau masjid, di situ ada ratusan ribu manusia, ada satu orang penghuni neraka jahanam yang bernapas berhinat, niscaya yang dalam masjid tadi matian semuaan karena panasnya napas orang neraka itu. Nah, perkataan Abu Hurairah ini itu bersumber tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini bukannya tempat ijtihad. Apabila ada sahabat Nabi yang menerangkan tentang surga, tentang hari kiamat, sahabat Nabi menjelaskan tentang neraka, itu mereka mendengar dari Rasulullah, bukan dari pendapat mereka. Karena hal-hal ini kada bisa masuk dalam pendapat. Ini pasti mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya kalau sahabat Nabi itu mengatakan bahwa ini halal, ini haram, nah itu mungkin dari ijtihad mereka. Nah, mungkin dari pendapat mereka. Tapi kalau seperti ini tentu mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebahagian ulama mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, talfahu wujuhahumun nar, artinya muka mereka, wajah mereka dibakar api neraka. Sesungguhnya muka-muka mereka dibakar sekali bakar, maka tidak meninggalkan daging atas tulang, melainkan ia melimparkannya pada tumit mereka. Artinya wajah-wajah muha-muha penghuni neraka itu dibakar sekali bakar, maka seluruh daging yang ada di wajahnya itu luluh lilih ke batisnya, ke tumit mereka. Kemudian perhatikanlah sesudah ini tentang bau busuk nanah yang bercampur darah yang mengalir dari badan mereka penghuni neraka, sehingga mereka tenggelam padanya, yaitu al-ghasaq. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna dalwan min ghasaqi jahannama ulqiya fid dunya la antana ahlul ard." Artinya, jikalau satu timba, satu gayung dari nanah busuk neraka jahanam dilemparkan di dunia, niscaya berbau busuklah penduduk bumi. Jadi perkara-perkara yang ada di neraka itu, sekecil apapun, sehalus apapun, bila diandak ke dalam dunia ini, maka tentu akan merubah keadaan dunia menjadi rusak. Macam tadi saya kong aja nang bernapas, ratusan ribu nang mati manusia karena napasnya orang jahanam itu. Satu cibuk dari nanah yang ada di jahanam dibawa ke dunia ini, niscaya bau busuklah dunia ini. Nah, demikian pula halnya surga. Benda-benda surga itu sekecil apapun, bila dikirim ke dunia ini, maka akan merubah keadaan dunia ini. Seperti ada disebutkan bahwa andai kata seorang bidadari itu beludah, sekali meludah di laut, niscaya air laut seluruh dunia ini menjadi tawar karena ludahnya itu, merubah dunia menjadi baik. Maka inilah minuman mereka apabila mereka meminta minuman karena kehausan. Maka seorang dari mereka diberi minum dari air nanah yang bercampur darah, dan ditegukkannya sedikit demi sedikit, dan ia hampir-hampir tidak dapat memasukkannya ke dalam rongganya. Dan kematian mendatanginya dari setiap tempat, dan ia tidak akan mati. Neraka, surga itu negeri abadi. Orang yang dalam neraka kayak apapun sakitnya kada akan mati. La yamutu fiha, mereka tidak akan mati di dalam neraka itu. Walaupun hancur lebur tubuhnya, kembali lagi. Hancur lebur tubuhnya, kembali lagi, kada akan mati. Dan kalau mereka orang-orang neraka itu meminta minum, maka mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Beluman lagi diminum, hanya diparakakan ke mulutnya sudah terbakar wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jahat, yaitu api neraka tadi. Kemudian perhatikanlah kepada makanan mereka, yaitu pohon zakum.
sebagaimana firman Allah Ta'ala, thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Artinya, kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, yang tidak percaya dengan keesaan Allah, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan minum air sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Allah menyediakan siksa itu terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin innahum la ya'la'akuna minha famali'una minhal butun thumma inna alaiha la syauban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim seperti kepala syaitan-syaitan, maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dari buah-buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Dan Allah Ta'ala berfirman, tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Artinya memasuki api yang sangat panas, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa azaban alima. Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat dalam kerongkongan dan azab yang pedih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna qatratan minaz zakum qatarat bi biharid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa may yakunu ta'amuhu dzalik." Artinya, ujar Nabi kita, jikalau setitis dari air pohon zakum menitis pada lautan dunia, niscaya itu merusak atas penduduk dunia akan kehidupan mereka. Lalu bagaimana orang yang makanannya yang demikian itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irghabu bima raghabakumullah wahzaru wa khafu ma khawwafakumullahu bih min azabihi wa iqabihi wa min jahannam. Fa innahu law kanat qatratun min jannah dunyakum allati antum biha tayyabatha lakum walau kanat qatratun min an-nar ma'akum bi dunyakum allati antum biha khabbathatha alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukailah pada apa yang kalian disuruh menyukainya oleh Allah. Sukailah sesuatu yang Allah menyuruh kita menyukai sesuatu itu. Nah, apa yang kita sukai? Yang disuruh Allah kita suka, yaitu taat kepada Allah, surga, keridhaan Allah. Nah, Allah menyuruh kita agar menyukai itu. Allah menyuruh kita agar menyukai sesuatu yang disuruh Allah menyukainya. Surga,
taat kepada Allah, keridhaannya. Dan takutlah apa yang kalian disuruh takut dengannya oleh Allah daripada azabnya, siksaannya, dan dari neraka jahanam. Takutlah, jangan dianggap remeh. Sesuatu yang disuruh Allah kita takut kepadanya. Nah, penang kita disuruh takut, jangan dianggap remeh, itu maksiat kepada Allah. Yang kedua, kemurkaan Allah. Yang ketiga, neraka tadi. Nah, makanya banyak di Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan ulama yang mengajarkan kita doa supaya masuk surga, doa supaya kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Masuk surga itu di samping taat kepada Allah diperlukan juga doa. Nah, karena taat itu kadang menjamin kita masuk surga. Allah kadang menjamin kalau kita taat masuk surga, itu bukan kewajiban Allah. Jadi walaupun taat kepada Allah, tetap kita disuruh memohon masuk surga itu. Walaupun taat kepada Allah, tetap kita disuruh berlindung daripada api neraka itu. Karena ada kepastian dari Allah bahwa orang yang taat itu terbebas dari api neraka. Maandak manusia ke surga, maandak manusia itu ke neraka, itu semata-mata keharusan bagi Allah, bukan kewajiban Allah. Orang yang taat, Allah kada wajib memasukkannya ke surga. Orang yang maksiat, Allah kada wajib memasukkannya ke neraka. Kalau ada orang yang taat dimasukkannya ke surga, itu semata-mata anugerah dari Allah. Kalau ada orang maksiat dimasukkannya ke neraka, itu semata-mata keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita kada kawa lepas daripada doa, daripada memohon. Walaupun sudah taat lawan Tuhan, walaupun sudah patuh lawan Tuhan, tetap kita memohon supaya masuk surga, jangan masuk neraka. Itu tanda bahwa kita kada bersandar kepada amal ibadah kita. Kita akan celaka kalau kita merasa masuk surga karena banyak ibadah. Kita akan celaka. Saya yakin dia masuk surga, banyak beribadah, menjauhi segala dosa. Lalu kalau saya yakin dia masuk surga, sehingga meninggalkan berharap kepada Allah, nah ini akan celaka. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu taat kepada Allah dan berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Berdoa dalam Al-Quran, Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkan kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa bil akhirati hasanah, di akhirat pun kebaikan. Wa qina azabannar, pelihara kami dari azab neraka. Ini disuruh Allah kita berdoa itu. Disuruh Allah kita berdoa dengan doa seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami minta kepada Engkau ridha dan surga, dan kami berlindung akan Engkau dari kemurkaan Engkau dan neraka. Berdoalah dengan doa yang disuruh Rasulullah itu. Walaupun sudah kita merasa hati-hati, walaupun sudah merasa di jalan yang benar, walaupun sudah merasa lurus, tapi tetap kita berharap. Tanda berharap itu adalah antara lain doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ulama-ulama mengajarkan doa seperti Imam Ghazali contohnya, mengajarkan doa Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar
wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghafar. Nah, doa Imam Ghazali. Jadi baik Al-Quran nyuruh kita minta surga supaya selamat dari neraka. Nabi pun menyuruh kita berdoa minta surga terhindar dari neraka. Para ulama pun menyuruh kita berdoa demikian juga. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari neraka. Wa min azabin nar, selamatkan kami dari azab neraka. Wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar, selamatkan kami dari amal perbuatan yang mendekatkan kami ke neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga beserta orang-orang yang baik. Birahmatika ya aziz ya ghafar, dengan rahmat engkau ya aziz ya ghafar. Jadi itu jar Nabi tadi, sukailah pada apa yang kalian disuruh menyukainya oleh Allah, dan berhati-hatilah dan takutlah apa yang kalian disuruh takut dengannya oleh Allah daripada azabnya, siksaannya, dan dari neraka jahanam. Maka sesungguhnya jikalau setitis dari surga itu bersama kalian di dunia kalian yang kalian berada padanya, niscaya itu membaikkannya bagi kalian. Setitis dari surga dikirim ke dunia, niscaya dunia ini berubah menjadi sesuatu yang sangat baik. Dan jikalau setitis air dari neraka itu bersama kalian di dunia kalian yang kalian berada padanya, niscaya itu memburukkannya atas kalian, merusak kehidupan kita. Nah itu setitis surga, setitis neraka. Nah seperti itu juga halnya orang-orang yang menjadi calon penghuni surga, orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka. Di satu tempat, di suatu kampung, di situ ada satu orang calon penghuni surga, maka seluruh kampung itu akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Nah, orang penghuni neraka pun demikian. Di suatu kampung, di kampung itu ada satu orang dari calon penghuni neraka, maka seluruh kampung itu akan mendapat kejahatan karena adanya satu orang dari calon penduduk neraka itu. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang saleh, yang takwa kepada Allah, ini calon surga. Di kampung kita ada orang seperti itu rahmat sekampungan. Nah, berkah sekampungan. Apalagi banyak di kampung orang yang takwa kepada Allah. Saikung aja pun yang takwa kepada Allah di kampung itu akan merubah kampung itu menjadi kampung rahmat Allah. Nah sebaliknya, orang yang calon penduduk neraka, orang yang ahli maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, ada di kampung situ, ini menyebabkan datangnya bala bencana kepada kampung itu. Nah sama tadi, setitis dari surga dikirim ke dunia, merubah dunia menjadi baik. Setitis neraka dikirim ke dunia, dunia akan menjadi rusak. Nah itu neraka surganya. Nah penghuni surga pun, penduduk neraka pun demikian pula. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yulqa ala ahli nar al-ju' hatta ya'dila ma hum bihi min al-azab fayastaghisun bit-ta'am fayugasun bit-ta'amin min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wa yastaghithuna bit-ta'am fayugasuna bit-ta'amin dhi ghussah wa yazkuruna annahum kama kanu yujizuna al-ghussasa fid dunya bi syarabin fayastaghisuna bi syarabin fayurfa'u ilaihimul hamim bikalali bil hadid فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم
Fa idza dakhala syarab butunahum qatta'a ma fi butunihim fayaquluna ad'u khazanata jahannam qala fayad'una khazanata jahannam an id'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qala fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal qala fayaquluna ad'u ma lakum fayaquluna ad'u malikan fayad'un fayaqulun ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala fayujibuhum innakum makisun. Artinya kelaparan diluntarkan kepada penghuni neraka sehingga orang neraka itu kelaparan. Sehingga itu memalingkan apa yang mereka ada padanya dari azab. Lalu mereka meminta makanan, maka mereka diberi makanan dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Diberi, nak minta makanan diberi buah, buahnya berduri. Dimakan kadang menganyangakan, kadang melamakakan. Dan mereka meminta makanan lalu mereka diberi makanan yang menjijikkan, maka mencekikkan, makanan yang berduri tadi, sangkal. Maka mereka teringat bahwa mereka sebagaimana mereka dahulu memperkenankan makanan-makanan yang mencekikkan dengan minuman, lalu mereka minta minuman. Dalam dunia ingat bila sangkal makan tuh ambil banyu minum. Nah di neraka kayak itu juga, ini makanan yang sangkal-sangkal diberi. Pas sangkal keingatan dalam dunia minta banyu, nah minta banyu juga. Lalu mereka meminta minuman, maka diangkat kepada mereka air yang sangat panas dengan besi-besi yang bengkok. Maka apabila besi-besi yang bengkok itu mereka, niscaya ia membakar muka-muka, wajah-wajah mereka. Apabila minuman itu masuk ke perut mereka, minuman itu memutung-mutung ada dalam perut mereka. Lalu mereka berkata, panggillah para penjaga neraka jahanam. Kiawakan pang petugas neraka jahanam nih, kami diberi makan yang berduri-duri ini nih. Maksud disangkal diberi minuman yang panas kayak apa. Lalu mereka berkata kepada para penjaga neraka jahanam agar memohonkan kepada Allah supaya meringankan dari kami sehari dari siksaan. Sehari barang libur, kada beli liburan siksaan ini. Coba bang minta kepada Allah sehari barang diperayakan. Maka para penjaga neraka jahanam berkata, apakah tidak datang kepada kalian Rasul dengan bukti-bukti? Kan sudah dipadahkan nikam dalam dunia, menikam kafir lawan Allah, kada percaya dengan Rasulullah. Macam ini jadinya, macam ini akibatnya. Sudah dipadahkan sudah dalam dunia, berapa Rasul yang diutus, berapa kitab yang diturunkan. Para penghuni neraka jahanam menjawab, iya, bujur dalam dunia dulu ada Rasul, ada Nabi. Para penjaga neraka jahanam berkata lagi, berdoalah kalian, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kita berdoa aja kepada Tuhan, pasti doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penjaga neraka jahanam berkata, panggillah malaikat Malik. Malaikat Malik ini ketuanya neraka. Panggil malaikat Malik. Tadi dipanggil anak buahnya. Anak buah Malik dipanggil, disuruh urusakan lawan Tuhan supaya kami diringankan azab barang sehari. Ngejar anak buah Malik itu sudah dipadahi dalam dunia, jangan ke ini akibatnya.
Lalu minta panggilkan pulang Malik. Malik ini tuh Tuhannya sama sekali, malaikat penunggu neraka. Lalu mereka memanggil malaikat Malik seraya berkata, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Kami ini jakal mati iran, sudah. Maka malaikat Malik berkata, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka jahanam itu. Kalian akan tinggal dalam neraka jahanam itu selama-lamanya bagi orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-A'mash berkata, saya diberitahu bahwa di antara doa mereka dan jawaban malaikat Malik kepada mereka adalah 1000 tahun balasannya. Jadi orang neraka ini mohon kepada Malik, wahai Malik, mintakan kepada Tuhan agar kami ini mati akan aja. Ada kesandangan lagi sudah, mati iran 1000 tahun hanya menjawab malaikat Malik tadi. 1000 tahun hanya ada jawabannya. Nah, bahwa kalian tetap tinggal di jahanam ini selama-lamanya. 1000 tahun hanya ada jawaban dari malaikat Malik itu. Rasulullah SAW terus bersabda, maka mereka berkata, berdoalah kepada Tuhan kalian, maka tidak ada seseorang yang lebih baik daripada Tuhan kalian. Tadi sudah minta lawan petugas-petugas neraka, jawabannya ke itu. Naik minta kepada malaikat Malik, sama jawabannya. Jadi jarak kekawanan berpanggil langsung pang kita minta lawan Tuhan, barangkali Tuhan ada memberi keringanan. Lalu para penghuni neraka berkata, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini lawan Tuhan minta. Terakhir ini sudah. Lawan ini sudah. Jawabannya kadang menyamanakan, malaikat Malik kadang memuaskan. Lawan Tuhan minta, ya Tuhan, keluarkan kami dari jahanam, dari neraka, kembalikan ke dunia kami. Bila kami masih kafir, nah kami bujur-bujur salah. Nak minta berbulik ke dunia pulang. Rasulullah SAW terus bersabda, maka Allah menjawab mereka, tinggallah dengan hina dalam neraka dan janganlah kalian berbicara denganku, dari Tuhan. Sudah jam dalam neraka tinggal, harus usah berurusan lagi lawan aku, dari Tuhan. Rasulullah SAW terus bersabda, maka ketika itu berputus asa, mereka berputus asa dari setiap kebaikan, dan ketika itu mereka mulai dalam bencana, penyesalan dan celaka. Habis sudah itu. Tadi mengurus ke bawahan, jawaban bawahan mengecewakan. Coba urus ke atasan, barangkali ada kenyamanan. Sekalinya atasan menjawab ke itu juga. Masih ada harapan lawan Tuhan, barang berurus. Lawan Tuhan diurus, jawaban Tuhan hitam tetap di situ selama-lamanya, jar Tuhan. Nah, ini sudah habis sudah. Nah, mereka akhirnya putus asa. Putus asa daripada segala kebaikan, penyesalan dan celaka. Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Ta'ala, wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh, artinya dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Beliau bersabda, yuqarrabu ilaihi fayatakarrahuhu fa idza udniya minhu syawa wajhah wa ka'at parawatu ra'sih fa idza syaribahu qatta'a am'a'ah hatta yakhruja min duburi. Artinya air nanah itu dihidangkan kepadanya, maka tidak menyukainya, ia tidak menyukainya.
Apabila ia didekatkan kepadanya, niscaya membakar wajahnya, maka jatuhlah kulit kepalanya. Apabila ia meminumnya, niscaya memutung-mutung ususnya mereka sehingga keluar dari duburnya. Allah Ta'ala berfirman, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, artinya dan mereka diberi air minuman dengan air yang mendidih sehingga memutung-mutung ususnya. Nah, ini orang-orang kafir dalam neraka itu kada ada harapan apa-apa. Kalau orang beriman kepada Allah, nah, orang beriman walaupun dia banyak maksiat sehingga masuk neraka, masih ada harapan dapat syafaat Rasulullah, masih ada syafaat kawan-kawan, masih banyak harapan untuk keluar dari neraka itu. Nah, jadi kan syafaat Nabi ini bisa mengeluarkan orang dari neraka. Syafaat Nabi bisa meringankan azab orang dalam neraka. Syafaat Nabi bisa mempersingkat masa orang dalam neraka. Misalnya orang ini dihukum dalam neraka setahun. Nah, Nabi beri syafaat supaya bebas, kada terima misalnya. Nah, paling kada dapat meringankan hukuman. Asalnya hukumannya demikian, diringankan. Hukumannya setahun jadi sehari. Nah, jadi kalau orang beriman kepada Allah itu masih ada harapan. Kalau orang kafir, siapa yang memberi syafaat? Orang kafir kada memberi syafaatnya, doanya kada diterima oleh Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, artinya dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Maka inilah makanan mereka dan minuman mereka ketika lapar dan hausnya mereka itu. Jadi yang penting artinya kita minta kepada Allah tadi doa-doa yang disuruh Allah, doa-doa yang disuruh Rasulullah, doa-doa yang diajarkan para ulama supaya kita ini masuk surga, terhindar dari neraka. Nah, itu doa-doa tadi dibaca dengan penuh dibaca dengan penuh harapan kepada Allah, dengan permintaan yang sangat-sangat meminta kepada Allah. Jangan hanya minta di mulut tapi hati kada ingat dengan apa yang dibacanya. Allah pasti kada akan menerima doa dari hati yang lalai. Nah, maka perhatikanlah sekarang kepada ular-ular neraka jahanam. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله
المستعين صراط الله فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما